Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hingar-bingarnya netizen mengenai ajang penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang seharusnya di Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi hingar-bingar? Karena ternyata Israel termasuk salah satu yang akan bertanding. Sekali lagi, karena kesebelasan Israel ternyata menjadi salah satu tim yang bertanding di ajang Piala Dunia U20 ini. Oke? Sehingga netizen terbelah dua. Ada yang setuju dengan penyelenggaraan Piala Dunia itu tetap dilanjutkan meski ada Israel di situ. Ada lagi satu sisi di mana yang tidak setuju dengan adanya tim Israel karena dikatakan Israel itu menindas Palestina gitu kan, dan kita pun memang tidak ada hubungan politik dengan Israel. Oke? Nah, sebelum saya lanjutkan itu, mari kita simak dulu sejarahnya atau urutannya sampai Indonesia kok terpilih gitu ya menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Oke, kita simak dulu ini ya. Ini berita September 2022. Ya, di sini dikatakan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Ini harapan Menpora. Ini berita September tahun lalu ya. Dikatakan di sini. Nah, sebelumnya katanya ya di dalam berita ini ya, FIFA bersama PSSI, catat ya, FIFA bersama PSSI resmi meluncurkan maskot Piala Dunia U20 tahun 2023 di Bundaran HI Jakarta pada Minggu 18 September 2022. Ya. Maskot tersebut dinamai Bacuya yang merupakan singkatan dari Badak Cula Cahaya. Ya, nah dikatakan di sini acara peluncuran maskot Piala Dunia U20 itu dihadiri oleh Menpora Zainuddin Amali, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang sekarang sudah digantikan dengan Pak Erik, kemudian Wakil Sekjen PSSI Maike Ira Puspita hingga Direktur Turnamen FIFA Jamie Yarza. Jadi itu sudah resmi di September itu maskotnya aja sudah diluncurkan. Ini loh maskotnya Badak Cula Cahaya yang disingkat Bacuya ya. Direktur turnamen FIFA pun hadir di situ ya. Nah, di sini kalau kita lihat juga ada inilah ya jurus ketum PSSI ya untuk mempersiapkan Piala Dunia U20 2021 yang sebelumnya. Kan sebenarnya U20 ini Piala Dunianya 2021, tetapi karena ada pandemi dimundurkan menjadi 2023. Sebelumnya inilah rencananya dari Ketum PSSI. Jadi ditunjuknya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 seharusnya diselenggarakan tahun 2021, 2 tahun yang lalu. Tapi karena pandemi Covid diundur menjadi 2023. Nah, poin saya adalah harusnya kita berbangga dong. Indonesia gitu loh terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal banyak negara lain yang waktu itu berkompetisi tidak terpilih. Artinya ini secara bisnis, ya kalau ngomong bisnis mungkin vulgar ya, tapi oke lah saya ngomong aja tetap bisnis. Secara finansial deh kita bilang kalau nggak mau ngomong bisnis, Indonesia benar-benar diuntungkan. Bayangkan ajang Piala Dunia U20 ini kalau jadi ya di Indonesia, bisa dibayangkan Kak, kita mendapatkan keuntungan apa? Selain nama kita sering disebut sebagai
pernah menyelenggarakan Piala Dunia U20, dan kita akan kedatangan tamu segitu banyaknya dari luar negeri, ya. Pasti setiap kali pertandingan itu akan semarak kan? Itu pasti yang jual souvenir, jual apa, wah meriah banget gitu ya. Belum lagi devisa yang masuk dari para pemain ini kan, begitu datang kan pasti harus keluar uang dong, sewa hotel lah, sewa apa, itu uang semua ya. Bisa miliaran, puluhan bahkan ratusan miliar. Percaya saya, oke? Nanti deh, nggak usah dibuktikan. Ya Anda pikir sendirilah kalau itu benar terjadi, berapa ratus miliar yang kita bisa dapat dari terselenggaranya Piala Dunia ini. Setiap negara memimpikan menjadi tuan rumah. Akhirnya Indonesia terpilih. Oke, lanjut deh. Nah, sayangnya, Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan tim dari Israel. Lah, loh kita sudah ditunjuk dan kita sudah menang kompetisi, ini Gubernur Bali gitu. Padahal selama ini kita tahu Bali itu pulau yang penuh toleransi gitu ya. Tapi oke deh, ini katanya ada politik karena nggak mau Indonesia kedatangan pemain yang menindas Palestina. Padahal ini bukan ajang politik kan, ini kan ajang olahraga. Ya. Nah, padahal Gubernur Bali waktu itu ikut tanda tangan menjadi salah satu tuan rumah ya untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 di awal tahun 2022. Waktu itu ada beberapa gubernur lah yang menandatangani, ya. Iya. Nah, dikatakan bahwa yang pernah selain Iwayan Koster yang telah menandatangani sebagai host city agreement, ya. Ini ketika PLT Menpora yaitu Pak Muhajir Effendi dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI 28 Maret lalu, ya. Dikatakan Gubernur Bali sebenarnya sudah tanda tangan, sebelumnya setuju dia menjadi salah satu daerah lah yang stadionnya dipakai untuk menyelenggarakan Piala Dunia, karena kan ada beberapa stadion yang dipakai, ya. Nah, siapa lagi yang sudah menandatangani itu? Ada selain Gubernur Bali ada 5 pemimpin daerah lainnya, yaitu Gubernur DKI Jakarta waktu itu Pak Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, ya lupa saya kalau Anies Baswedan atau Pak Heru lah ya, pokoknya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Selatan, Wali Kota Surakarta atau Solo Gibran, kemudian Wali Kota Surabaya. Nah, padahal di sini kita nggak melihat Gubernur Jawa Tengah ya. Nanti kita akan lihat beritanya, Ganjar juga menolak kedatangan tim sepak bola dari Israel. Sorry ya, saya tidak berbicara mengenai politik ya. Saya tahu ini Pak Ganjar adalah salah satu kandidat presiden. Tapi bagi Anda para pendukung Ganjar ya, jangan panas dulu ya. Open your mind. Mohon maaf ya, kritikan saya. Saya dalam hal ini tidak membela satupun kandidat, karena sampai sekarang KPU belum memutuskan siapa saja kandidat calon presiden yang sudah disahkan. Memang Anies Baswedan sudah dicalonkan katanya, itu kan dari partainya, tapi kan belum resmi di KPU. KPU belum meneliti dokumen-dokumen, ya kan? Mungkin bisa diterima, mungkin bisa ditolak. Kemudian yang orang bicarakan siapa lagi? Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sampai sekarang belum tuh gadang-gadang, walaupun kemungkinan besar dia akan dicalonkan dari partainya, yaitu Partai Gerindra. Ganjar, maybe yes, maybe no, akan dicalonkan oleh PDIP. Kita belum tahu. Itu pun tiga-tiganya, baik Anies, Ganjar Pranowo maupun Prabowo, belum ada yang resmi versi KPU. Nah, di sini kalau saya lihat, mohon maaf ya bagi para pendukung Ganjar Pranowo, menurut saya Pak Ganjar melakukan tindakan yang blunder, karena dia satu-satunya dari calon ini, walaupun belum resmi ya, yang menolak kedatangan tim Israel. Padahal Anies dan Prabowo diam-diam aja tuh, dia nggak ngomong. Jadi mohon maaf ya kalau saya nilai kali ini Pak Ganjar melakukan langkah yang blunder. Tapi
tapi tapi para pendukung militannya Ganjar Pranowo membuat suatu flyer seperti ini, seakan-akan Pak Ganjar ini melindungi Jokowi dari skenario brutal. Melindungi gimana ya? Seakan-akan Pak Jokowi salah ya menerima keputusan bahwa Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2023 dan harus dilindungi oleh Ganjar. Lah, itu sudah keputusan negara loh, dan sudah didukung oleh 6 kepala daerah kecuali Ganjar. Ganjar tidak mendukung, tapi di sini tidak menandatangani, tapi di sini dia menolak juga. Dia bilang katanya menolak ini antara lain supaya apa? Supaya melindungi Pak Jokowi. Padahal Prabowo dan Anies sampai sekarang juga nggak bersuara soal ini ya. Tapi karena itu katanya Ganjar tegas menolak Israel. Aduh, kemana aja dulu orang ini sudah diputuskan dari beberapa tahun yang lalu. Katanya kan Piala Dunia, artinya pemainnya dari seluruh dunia, walaupun nggak seluruh dunia main dong. Dan sudah kita terima mandat itu dari 2-3 tahun yang lalu. Artinya kita tahu dong siapapun kalau dia terpilih main di Piala Dunia karena menang kompetisi, ya kita tetap terima gitu ya. Jadi di sini dikatakan Ganjar ingin melindungi Jokowi dari serangan itulah kelompok-kelompok militan Islam kanan katanya. Lah ini kok sepak bola ditarik ke politik gitu ya, saya nggak tahu lah. Tapi oke lah, saya nggak mau perpanjang ini ya. Tapi yang menariknya di sini dikatakan Ganjar bersama PDIP mengambil jalan tengah. Loh, memang Pak Jokowi bukan PDIP. Nanti kita akan lihat ya, Gibran PDIP kan. Nah dia justru menyindir gubernur yang menolak kedatangan tim Israel. Nah kalau dikatakan Ganjar melindungi Jokowi, apakah Gibran tidak melindungi bapaknya? Astaga. Nah tapi oke deh, yang namanya politik kan suka buta gitu ya. Tapi oke ya, saya nggak perpanjang di sini ya. Ini memang kenyataannya ada e-flyer seperti ini. Kemudian kita lihat ini, mulai kita lihat Gibran dia bilang dia akan pastikan kota Solo siap gelar Piala Dunia U20 apapun resikonya kita tanggung. Gibran kan salah satu wali kota yang ikut menandatangani kan bahwa dia bersedia menjadi salah satu tuan rumah. Kan ada 6 kepala daerah. Justru Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah tidak menandatangani pada waktu itu. Dikatakan juga di sini Gibran sebut Solo siap gantikan Bali untuk drawing Piala Dunia U20. Kan drawingnya yang aturan akhir bulan Maret ini kan dibatalkan oleh FIFA karena gubernur Bali menolak. Padahal drawing dari Piala Dunia U20 ini menarik. Karena disitulah akan ditentukan Israel ada di grup mana, misalnya negara ini ada di grup mana gitu. Itu drawing lah kan. Nah kalau Bali nggak mau, Solo siap katanya kira-kira Gibran. Nah pertanyaannya, Gibran menyatakan ini mau mencelakakan Pak Jokowi. Kalau tadi kan Ganjar dikatakan melindungi Jokowi. Nah ini Gibran mau mencelakakan bapaknya sendiri. Ya enggak lah. Siapa lagi bilang nih? Iya. Gibran bilang Solo siap menggantikan Bali, ya kan? Untuk apa? Acara drawing itu yang dibatalkan FIFA gitu ya. Harusnya drawing itu tanggal 31 Maret. Tapi ya karena gubernurnya Iwayan Koster menolak ya dibatalkan oleh FIFA ya. Nah, oleh karena itu, karena gubernur Bali menolak kedatangan tim Israel, banyak media asing yang beranggapan bahwa Indonesia bisa kehilangan status tuan rumah. Karena bisa aja dicabut, dikasih negara lain. Karena ada 3 negara yang sedang menantikan keputusan FIFA agar mencabut keputusannya yang memberikan ke Indonesia. Ada 3, setahu saya Qatar, Argentina, dan Peru. Peru ini calon kuat. Kan gimana ya? Rugi kita kalau kita tidak sampai jadi tuan rumah, ya. Dan PSSI juga katanya bisa kena sanksi berat dari FIFA jika gagal menggelar Piala Dunia U20 ini. Siap PSSI? Ya, enggak lah, apalagi Erick Thohir sekarang baru terpilih menjadi ketua umum PSSI. Pasti dia akan berjuang supaya tetap di Indonesia, ya. Nah,
Kemudian Gibran juga bilang kesal gitu ya, Piala Dunia U20 terancam batal. Kenapa baru sekarang protes? Padahal sudah 2-3 tahun yang lalu kan kita terima. Kenapa sekarang? Apa dulu terima karena berpikir Israel nggak mungkin masuk? Ya kan naif juga gitu ya. Nah di sini dikatakan Gibran juga, wah ini saya senang sama anak muda ini gitu ya. Dia vokal. Dia bilang jengkel ramai tolak Israel jelang Piala Dunia U20. Terus Gibran berkata baru sudah keluarkan anggaran baru protes. Iya kan kita sudah bikin anggaran kan. Nah di sini di FIFA juga menjelaskan bahwa Gibran menyindir gubernur-gubernur yang tolak Israel di Piala Dunia U20. Ya di sini yang disindir siapa? Ya kita lihat di sini di beritanya ada 2 gubernur Bali Iwayan Koster dan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, astaga. Dan Gibran juga berkata gitu ya, apapun resikonya kita tanggung. Nah, ini anak muda yang begini gitu ya. Nah, apakah dengan Gibran bilang apapun resikonya kita tanggung, dia mau mencelakai Jokowi? Kalau tadi kan para pendukung Ganjar bilang Ganjar menolak Israel untuk melindungi Jokowi. Nah, kalau gitu dengan kata lain atau dengan secara tidak langsung Gibran bersikap gini, apakah Anda mau menuduh Gibran mau mencelakakan Jokowi? Ya enggak lah, gitu ya. Nah, dia bilang di sini kan Dubes Palestina juga mengeluarkan pendapat ya gara-gara kasus ini. Dia bilang apa? Wah, Dubes Palestina begini. Padahal katanya yang menolak tim Israel kan karena merasa Palestina ditindas sama Israel. Nah, Dubes Palestina bilang apa ini? Keikutsertaan masing-masing negara dalam event ini, dalam arti kata Piala Dunia U20, tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka dengan suatu negara. Karena setiap negara ikut serta sebagai bagian dari kompetisi yang berjalan sesuai aturan berlaku. Ujar Zuhair, Dubes Palestina untuk Indonesia saat memberi tanggapan tentang ikutnya Israel dalam event itu. Artinya Palestina sendiri nggak keberatan kalau tim Israel main di Piala Dunia U20 di Indonesia. Loh, kok kita nolak gitu ya? Karena kita mau membela Palestina yang ditindas Israel. Lah, Palestinanya sendiri nggak keberatan. Kan lucu ya? Nah, kemudian CNN memberitakan bahwa Jokowi ini sepakat sama Duta Besar Palestina. Antara politik dan olahraga nggak ada hubungannya. Kedatangan timnas Israel untuk ikut di Piala Dunia U20 di Indonesia nggak ada hubungannya dengan politik. Betul, kita tidak mendukung Israel, tidak ada hubungan sama Israel. Tapi pisahkan politik dan olahraga. Nah, ini Detik juga mengucapkan yang sama. Soal Israel di Piala Dunia U20, jangan campur aduk olahraga dan politik. Setuju Pak Presiden? Setuju banget. Ya. Dan Pak Jokowi menegaskan di sini, Jokowi jamin Israel ikut Piala Dunia U20 FIFA. Nah, ini saya baru angkat jempol 2 ini. Loh, Pak Presidennya sendiri bilang saya jamin Israel ikut. Ya. Loh, keamanannya semuanya dijamin. Kenapa harus takut lagi? Ini jaminan dari ya, saya tahu sih ada kemungkinan ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mengguncang dengan demo dan segala macam tolak Israel. Tapi kalau negara sudah menjamin, masa negara kalah sama yang berdemo gitu ya, atau mau membuat kekacauan? Nggak mungkin lah, ya kan? Kalau sampai kalah ya, di mana harga diri negara kita ini? Nah, oleh karena itu, akhirnya Pak Erick Thohir yang sekarang menjadi ketua PSSI ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk menemui FIFA, menyatakan bahwa Indonesia akan tetap menerima tim Israel. Nah, begitu. Nah, cuma masalahnya karena sudah heboh begitu ya, dikabarkan kemungkinan, tapi mudah-mudahan tidak ya, Indonesia bakal dicoret dan dikenain sanksi oleh FIFA. Tapi sekali lagi kita berdoa supaya itu tidak terjadi. Karena kalau sampai Indonesia coret, ada 3 negara ya yang akan bersorak-sorai, karena ada 3 negara kandidat pengganti Indonesia. Yang tadi saya katakan, Qatar,
Argentina dan Peru. Dan Peru ini yang terkuat di antara tiga itu. Anda mau Peru yang jadi tuan rumahnya dan kita kehilangan sejumlah besar devisa, puluhan bahkan ratusan miliar? Kalau Anda mau ya Anda hebat sekali gitu ya. Jadi apapun itu, dukunglah Bapak Presiden kita gitu ya, yang sudah menyatakan welcome Israel, karena di sini adalah pertandingan olahraga, tidak ada hubungannya dengan politik. Oke? Tapi kalau Anda masih nggak setuju gitu ya, silakan komen gitu ya. Ya tapi yang sopan gitu ya. Kalau Anda mau bully, bulilah yang cerdas gitu ya. Nggak usah bully tapi nyenggol-nyenggol masalah pribadi. Saya tidak berpolitik di sini, saya hanya menjelaskan dari kacamata saya. Oke? Demikian saja bahasan saya ini, semoga mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.